tafsir Ibnu Katsir Allah menyebutkan lamma dzakarallahu ta'ala hal ahli jannah ad-dunyawiyah. Pada saat Allah menceritakan tentang perilaku ahli surga yang dekat di dunia, ma'asubahum biha minan nikmah, maka tidak ada bagi mereka itu ada siksaan dan seterusnya. Kemudian Allah berfirman, sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu di sisi Tuhan mereka itu pasti ada surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini setelah menceritakan tentang orang kafir, kebiasaan Al-Quran begitu. Kemudian diimbangi dengan menceritakan orang-orang yang baik. Nah, untuk orang yang bertakwa di sini tentu saja orang yang beriman. Takwa itu tahap berikutnya. Setelah keimanan yang kuat, diamalkan perintah-perintah agama, perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya dan dicontohkan oleh Rasul, diamalkan, maka itulah orang-orang yang bertakwa, memelihara diri. Di sisi Tuhan mereka tentu ada surga-surga yang sangat penuh dengan kenikmatan. Itu jaminan dari Allah. Pasti akan memperoleh surga-surga yang penuh dengan kenikmatan di sini. Apa nusabi baina haulai wa haulai fil jaza? Apakah kami menyamakan antara orang yang berdosa dengan orang yang bertakwa? Tentu saja beda. Allah menyatakan di sini, apa al muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang muslim yang menyerahkan diri, yang memasrahkan diri dengan kal mujrimin seperti orang-orang yang berdosa? Ah, itu pertanyaan Allah. Nah, maksudnya tentu saja tidak akan disamakan. Nanti orang-orang yang Islam itu yang berserah diri kepada Allah akan memperoleh kenikmatan, sedangkan orang-orang yang berdosa akan memperoleh siksaan dari Allah. Kalau di dunia ini belum kelihatan. Orang berdosa tidak kelihatan apakah dia disiksa atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kalau di akhirat itu jelas akan dipisah antara orang-orang yang baik dengan orang-orang yang. Nah, kemudian malakum kaifa tahkumun. Bagaimanakah kalian itu menghukumi? Kaifa tazunnuna dzalik? Bagaimana kalian semua menyangka hal tadi itu? Artinya orang yang beriman dengan orang yang berdosa itu beda. Kalau di dunia ini kelihatan sama saja. Kita tidak bisa membedakan bahkan itu ya. Orang yang baik-baik yang bertakwa kepada Allah dengan orang yang durhaka kepada Allah sama-sama makan nasi, sama-sama berjalan, bisa bekerja dan sebagainya. Tidak kelihatan di dunia ini. Kemudian innalakum fihi lama takhayyarun, bahwa sesungguhnya bagi kalian semua itu ada yang bisa kalian pilih. Apa bi aidikum kitabun munazzalun minas sama'i tadrusunahu? Apakah di tangan-tangan kalian itu ada kitab? Hai orang-orang kafir maksudnya yang diturunkan dari langit tadrusunahu yang kalian semua bisa mempelajarinya watahfadunahu dan kalian semua menghafalnya watadawalunahu binaklil khalfi anas salam dan kalian semua bisa menggantikan dengan perilaku orang-orang sekarang dengan orang-orang zaman dulu memiliki ajaran seperti itukah dari kitab yang kalian miliki? Ini sebetulnya sebagaimana kita ketahui ayat ini atau surat ini turun di Mekah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Jadi yang diajak bicara itu adalah orang-orang kafir Mekah, orang-orang yang menolak terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalian perhatikan itu. Apakah kalian menolak dakwah dari Nabi ini karena kalian punya pegangan, punya aturan sebelumnya berupa kitab dari Allah? Ternyata mereka tidak punya apa-apa. Itu hanya anggapan, hanya hanya dugaan saja mereka. Mereka mengindahkan, mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang. Aw ma'akum uhudun minna wa mawathiqu muakkidatun. Atau apakah beserta kalian ada janji-janji yang berasal dari kami dan ada perjanjian-perjanjian berat yang dikuatkan? Ternyata tidak ada. Innalakum lama tahkumun. Sungguhnya bagi kalian, apakah yang kalian putuskan? Innahu sayuhsalu lakum wa ma turidu tashtahun. Artinya akan dihasilkan bagi kalian apa kira-kira?
kalian menolak dakwah Nabi SAW? Apa keinginan kalian dan apa syahwat-syahwat kalian? Itu retorika yang Allah sampaikan kepada Nabi SAW untuk orang-orang kafir Mekah saat itu. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakanlah olehmu wahai Nabi kepada mereka orang-orang kafir Mekah, siapakah di antara mereka yang memiliki rencana untuk mereka lakukan? Kul katakanlah kepada mereka, man huwa al-mutadamminu al-mutakabbilu bihada. Siapakah di antara mereka yang menanggung dan bertanggung jawab terhadap penolakan ini? Am lahum syuraka, atau apakah mereka memiliki syuraka, serikat-serikat, sekutu-sekutu? Tentu saja dari sekutu maksudnya asnam. Asnam itu patekong atau berhala. Wal andad dan juga yang mereka samakan dengan Allah. Silakan coba panggil itu berhala-berhala itu, ajak bicara. Apakah itu mereka sekutu mereka gitu kan? Ternyata tidak bisa apa-apa. Boro-boro berbicara, mereka kehujanan juga tidak bisa berteduh, kepanasan tetap kepanasan, tidak bisa apa-apa. Tetapi disembah-sembah. Coba suruh ke sini itu sekutu-sekutu itu. Wal ya'tu, maka datangkanlah bisyurakaim dengan sekutu-sekutu yang kalian sembah in kanu shodikin, jika kalian semua benar. Di mana letak akal kalian? Mereka tidak bisa bicara, tidak bisa memberikan pertolongan, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri tidak bisa juga. Ini sindiran juga kepada sebetulnya yang nyembah-nyembah manusia. Bagaimana kalian itu menyembah manusia, boro-boro memberikan pertolongan saat dicederai ataupun dilakukan perbuatan yang tidak baik oleh orang itu, dia tidak bisa apa-apa. Kalau disalib, ya kena salib juga. Harusnya Tuhan itu tidak boleh begitu. Tuhan itu harus maha segala-galanya. Masa Tuhan bisa dianiaya oleh makhluk? Kan di mana letak akal kalian? Di mana logikanya? Kemudian di ayat berikutnya Allah menceritakan begini, lamma dzakara ta'ala annalil muttaqin indahu jannatin na'im. Saat Allah menceritakan bahwa untuk orang-orang bertakwa itu ada surga-surga yang penuh dengan kenikmatan, bayyana mata dzalika kainun wa waqi'un. Allah menjelaskan kapan itu akan terjadi. Nah, itu akan terjadi pada saat yauma yukshafu an saqin. Pada hari disingkapkan dari betis. Dan orang-orang kafir itu wayud auna dipanggil ila sujud untuk melakukan sujud, belajar statin maka tidak akan mampu. Jadi nanti di hari kiamah dibangkitkan dalam keadaan telanjang sebetulnya kan. Dan yang paling pertama dibangkitkan itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kubur. Disebutkan begitu dalam hadis-hadis. Nabi SAW pertama dibangkitkan, kemudian nyusul nanti para sahabat dan kemudian kita semua. Nah, termasuk orang-orang yang dolim juga dibangkitkan. Tetapi dicirikan orang-orang dolim itu, kalau Nabi dan yang lain-lainnya sempat mungkin berpakaian, dikasih pakaian oleh Allah. Bagaimana caranya? Wallahu alam, itu goib ya. Tapi yang jelas mereka akan ditutupi. Demikian juga barangkali orang-orang dolim memperoleh, tetapi di sini disebutkan pada saat disingkapkan betis mereka. Nah ini tentu saja barangkali pakainya apa kok cembang-cambing atau bisa jadi itu menggambarkan sebagai kinayah. Kinayah itu ungkapan terhadap betapa menyusahkannya kejadian hari kiamat. Sampai diceritakan betisnya aja tersingkap. Saking terburu-burunya lari menghindari siksaan, tapi tidak bisa mereka menghindari siksaan. Saat itu mereka yud'auna, mereka dipanggil, coba kalian sujud gitu. Tidak bisa melakukannya. Tidak bisa mereka, pala yastati'un, mereka tidak bisa melakukan sujud saat itu. Padahal dalam kondisi sehat, segar bugar, dalam arti lengkap anggota tubuhnya. Tetap tidak bisa melakukan sujud. Nah, kelihatan khosyiatan absaruhum tarhakum zillah. Diceritakan begitu. Mereka tertunduk, ya khosyiatan itu bahasa kita khusyuk gitu. Khusyuk itu biasanya kan identik dengan menundukkan menundukkan pandangan ke tanah,
Nah, ini juga mungkin digambarkan begitu. Mereka itu tertunduk pandangannya ke bawah, memperlihatkan mereka dalam keadaan terhina. Bahkan dilanjutkan oleh Allah di sini, tarhakhum dhillah. Pandangan-pandangan mereka khusyuk ke bawah dan mereka dalam keadaan hina. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Nah, sesungguhnya mereka itu dahulu waktu hidup di dunia sudah pernah dipanggil untuk melakukan sujud, padahal mereka dalam keadaan sehat bugar tidak mau juga sujud. Maka sekarang di yaumil kiamah mereka juga tidak bisa melakukan sujud karena waktu hidup di dunia mereka sombong tidak mau melakukan sujud, tapi melakukan penyembahan-penyembahan yang lain, angkat-angkat tangan ini, yang itu adalah hanya ciptaan mereka atau nyanyi-nyanyi yang tidak ada contoh ajarannya dari Nabi. Nah, kalau yang dilakukan oleh kita, oleh kaum muslimin kan tidak ada ibadah ritual yang ciptaan kita sendiri. Semuanya contoh dari Nabi. Coba kita melakukan sholat kan bukan ciptaan pemeluk atau tokoh-tokoh agama dahulu. Bukan. Sejak zaman Nabi sampai sekarang begitu. Tidak boleh dirubah. Tapi coba perhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang suka nyanyi-nyanyi dan beribadah. Adakah contoh dari Nabi yang diutus dahulu, misalnya dari Nabi Isa, atau contoh-contoh lain? Nah, itu hanya ciptaan mereka sendiri. Nah, tentu saja yang namanya ciptaan itu ya apa bedanya dengan tari, apa bedanya dengan koreografi yang lain, belum tentu diterima oleh Allah. Nah, kalau yang dicontohkan Nabi itu pasti perintah dari Allah. Sehingga jelas itu benang merahnya dalam ajaran Islam itu mesti bersumber dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh ngarang. Maka dengan demikian ada kaidah usul fikih, seluruh ibadah itu haram, tidak boleh dilakukan kecuali yang dicontohkan, kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Itu kaidah usul fikih. Sehingga tidak boleh ngarang-ngarang kita ibadah. Ibadah sholat subuh dari hadis manapun kita pelajari hanya 2 rakaat, tidak boleh ditambah-tambah jadi 4 rakaat atau lebih. Begitulah ikuti contoh Nabi. Coba kalau dalam agama lain, coba aja Hindu di Bali dengan Hindu di India itu beda kan ya. Suka-suka pemeluk berarti. Adakah ogoh-ogoh di India? Rasanya tidak pernah dengar ya. Gitu. Adakah hari galungan di India? Itu hanya ada di Bali saja kelihatannya. Artinya itu adalah rekayasa para pemeluk kelihatannya. Coba kalau Islam, kita dimanapun, di Sukarapih, di Afrika, di Amerika, semuanya sholat 5 waktu. Sama yang diajarkan oleh Nabi. Tidak ada yang diciptakan sendiri. Adapun nanti ibadah-ibadah furu'nya atau cabangnya itu bisa berbeda ya. Itu juga tergantung interpretasi dari hadis-hadis Nabi. Tapi semuanya nyumber berasal dari Nabi. Itu bedanya. Silakan kalau mau dipelajari seperti itu Islam itu, sehingga kita makin yakin bahwa Islam itu jelas asal usulnya dari mana, gitu kan. Bukan karangan para ulama dahulu. Walaupun nanti seperti dalam wiridan misalnya yang bisa kita baca tiap subuh, memang itu sumbernya dari hadis-hadis Nabi itu Pak. Tetapi tidak utuh sepanjang itu. Tetapi baca ayat kursi setelah sholat itu ada hadisnya. Baca lillahi ma fis samawati itu ada hadisnya. Walaupun terpisah-pisah hadisnya. Nah kemudian nanti oleh para ulama digabungkan. Jadilah paket wiridan. Tetapi semuanya itu ada sumber dari Nabi. Baca subhanallah, baca alhamdulillah. Bukan karangan ulama. Para ulama itu hanya membuat paket saja, digabungkan bacaan-bacaan itu. Sehingga dibaca oleh kita, tapi yang jelas semuanya ada sumber hadis dari Nabi, bukan karangan. Demikian juga membaca La ilaha illallah itu jelas ada hadis nabinya kan. Abdul Zikri itu hadis loh, hadis Nabi. Abdul Zikri seutama umat zikri itu adalah La ilaha illallah, ucapkan lapad la ilaha illallah dan seterusnya. Jadi bukan karangan. Para ulama memang hanya mengumpulkan dalam paket satu paket. Nah kalau ada hadis-hadisnya itu terpisah-pisah. Jadi ibadah dalam Islam itu semuanya harus ada contoh Nabi. Paling nanti akan ada pertanyaan, bagaimana kau memperingati Maulud, memperingati Nuzulul Quran, memperingati Isra Mi'raj? Adakah contoh dari Nabi? Memang secara harfiah tidak ada contoh dari Nabi itu. Tetapi di sini dalam semangat menguatkan semangat kaum muslimin. Sehingga itu bukan hari raya loh.
Mauludan itu. Isra Mi'raj itu bukan hari raya. Kalaupun kita membuat peringatan itu hanya mempelajari nilai-nilai dari Isra Mi'raj, dari Maulud. Hari raya dalam Islam itu hanya dua saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Tidak ada hari raya lain kecuali hanya dua, Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, namanya hari raya itu silakan bebas makan minum, sehingga diharamkan kita puasa pada dua hari raya, pada saat Idul Fitri maupun Idul Adha. Bahkan ditambah 3 hari lagi hari tasyrik, itu ada hari untuk pesta pora sebetulnya, silahkan. Nah, sedangkan hari-hari lain itu hanya untuk mengambil pelajaran dari Maulud itu maknanya apa, mari kita adakan. Sehingga istilahnya lebih memperingati, itu commemorate gitu kalau dalam bahasa Inggris. Bukan to celebrate. Kalau celebrate itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha, hanya dua. Kalau dalam agama lainnya semuanya hari raya kan ya. Tapi dalam Islam itu hanya dua. Dan itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin sedunia. Idul Fitri itu ada. Sedangkan Maulud tidak semua kaum muslimin mau memperingatinya. Ada yang mengatakan bid'ah lah dan macam silakan itu. Bisa beda pendapat ya. Tapi kalau Idul Fitri dan Idul Adha itu semua, dan bukan untuk kepentingan perorangan, itu kepentingan kita semua. Bandingkan lagi dengan dalam agama lain. Hari Natal misalnya, untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Tuhannya. Masa Tuhan ada hari ulang tahunnya? Dalam Islam tidak ada. Idul Fitri karena kita sudah melakukan puasa selama 30 hari, Idul Adha karena ada haji dan kurban dan sebagainya. Jadi kepentingan kaum muslimin, bukan personal, bukan kepentingan perorangan atau peristiwa-peristiwa tertentu memperingati bukan kepentingan subjektif gitu, tetapi objektif peringatan yang ada dalam ajaran Islam, ajarannya. Maka kalau orang berpikir eh, tentang ajaran Islam, saya yakin akan bertemu dengan hidayah, berpikir objektif. Silahkan, seperti yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang otaknya jalan, orang-orang Barat dan sebagainya, bahkan para profesor kadang-kadang itu yang jalan pikirannya. Tapi kalau yang keluar dari Islam itu yang butuh makanan untuk besok. Maka keluarlah, bisa dibeli dengan Indomie 6 bungkus. Gitu. Keyakinan itu. Itu keterlaluan, tidak pakai pikiran. Hanya karena kelaparan perut. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh Allah tadi, atau dalam hadis Nabi disebutkan begini, yakshifu rabbuna an sakhi wa yasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin. Nah, pada hari kiamat itu dibukakan, Allah membukakan dari betis-betis orang-orang tadi itu, wa yasjudu, maka orang-orang yang durhaka itu tidak mampu sujud kepada Allah, tetapi bersujudlah semua orang yang beriman dan laki-laki yang beriman dan semua perempuan yang beriman. Wa yabqa min man kana yasjudu fid dunya riyaan wa sum'atan. Dan akan tetap orang-orang yang sujud waktu di dunia itu riyaan karena ria wa sum'atan dan ingin didengar. Sum'ah itu istilahnya. Sum'ah itu tidak baik juga, sifat tidak baik. Misalnya begini, saya melakukan kebaikan itu sendiri, bersodakoh katakan. Tapi ada keinginan bahwa sodakoh saya itu terdengar oleh orang lain, maka dibuat videonya. Kemudian ditayangkan di YouTube. Apa maksudnya? Supaya dapat terdengar oleh orang lain perbuatan baik saya. Nah, itu kalau niatnya supaya orang lain tahu bahwa saya berbuat baik, itu termasuk sumpah. Itu sifat tidak baik. Tapi kalau ingin memberi contoh kepada orang lain bahwa saya memberi kebaikan kepada orang lain, insya Allah itu baik. Tapi kalau ingin dipuji, itu tidak baik. Bisa ada ria maupun sum'ah. Nah, orang yang melakukan sujud waktu di dunia dahulu dalam keadaan ria dan sum'ah, maka dia tetap tetap dalam keadaan sujud. Fayadhabu la yasjudu fayaudu dhahru tabaqan wahidan. Maka dia terus dalam keadaan sujud, kembali lagi itu punggungnya itu dalam keadaan menyatu. Artinya mungkin tidak bisa bergerak lagi, sujud saja. Karena ingin dilihat orang kelihatannya. Karena dulu waktu di dunia juga dia melakukan sujud, melakukan kebaikan,
melakukan sholat dan sebagainya ingin dapat pujian. Nah, tentu saja ini tidak baik bagi kita. Itu yang disebut dengan riya atau sum'ah. Di sini juga ditafsirkan yauma yukshafu an sakin, pada saat disingkapkan dari betis mereka, itu maksudnya yaumu qurbin wasyiddatin, pada hari terjadi malapetaka yang sangat besar dan kegoncangan yang sangat. Kalau sekedar kegoncangan di dunia ini kan kecil-kecil aja sebetulnya. Kejadiannya juga lokal. Pada saat ada bencana di Sukarapi, hanya sekitar Sukarapi saja yang memperoleh. Tapi orang lain di tempat lain tidak dapat. Tapi kalau hari kiamah di seluruh muka bumi itu terjadi. Demikian juga pada saat tsunami di Aceh saja yang dapat musibah. Tapi di kita tenang-tenang saja gitu. Tapi saat hari kiamah semua muka bumi itu goncang. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kepanikan akan melanda pada hari kiamah. Nah, orang-orang yang tidak beriman pasti akan panik. Tapi kalau orang yang beriman akan ingat kepada Allah. Dan insya Allah orang beriman itu tidak akan mengalami hari kiamah yang dahsyat itu. Kalau mengikuti kepada penjelasan hadis Nabi. Jadi ini sama penjelasan di bawah, bahwa orang-orang yang beriman itu sajadalahul mu'minuna, orang-orang beriman bisa bersujud, tetapi orang kafir dan munafik tidak bisa melakukan sujud. Sudah dijelaskan tadi. Kemudian kita lihat berikutnya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan dibiarkan mereka itu, mereka tidak mengerti. Artinya ker, keri, apa, kepayahan demi kepayahan barangkali diterima. Dan saya yakin ya begitulah, karena waktu di dunia ini tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau melakukan sholat. Sehingga saya berulang-ulang menyampaikan bahwa kita ini melakukan sholat itu usahakan sebisa mungkin mengikuti aturan Allah. Seperti misalnya Allah menyuruh kita kembali sholat berjamaah, itu yang gampang. Itu Allah yang menyuruh itu. Walaupun memang hukum secara fikih nanti para ulama beda-beda pendapat. Ada yang menyatakan wajib, ada ulama yang menyatakan begitu. Ada juga sunnah muakkad, juga ada pendapat begitu. Tetapi bagi kita sepanjang kita mampu melakukan sholat berjamaah, lakukanlah sholat berjamaah. Apa dalam rangka apa? Dalam mengikuti perintah Allah, gitu aja. Jadi hukumnya mau sunnah, mau wajib, terserah. Tapi sepanjang kita mampu, lakukanlah. Artinya kita tunduk patuh terhadap Allah. Itulah makna muslim. Jangan diatur-atur Allah. Kan kadang-kadang kita pada saat mau saja baru ke masjid, saat tidak mau di rumah saja. Nah itu artinya kita sudah ngatur-ngatur Allah. Ada Allah menyuruhnya berjamaah di masjid. Kan hadis-hadis Nabi begitu keras. Silahkan disuruh berjamaah orang-orang, biar saya akan, dalam hadis Nabi gitu, saya akan berkeliling ke rumah orang-orang Islam, kalau didapati di rumahnya itu tidak berangkat ke masjid, akan saya bakar itu rumahnya. Itu dalam hadis Nabi begitu kan. Nah artinya demikian keras, sehingga berdasarkan hadis itu jadi wajib itu sholat berjamaah. Walaupun secara umum para ulama memberikan hukum bahwa itu sunnah berjamaah. Tapi sekali lagi bagi kita yang masih mampu, masih diberi kesehatan kaki, diberi kesehatan anggota tubuh yang lain, lakukanlah berjamaah itu selalu ke masjid. Atau paling tidak jangan pernah sholat sendirian kalau sholat fardu itu. Kalaupun dilakukan di rumah, berjamaahlah dengan anggota yang ada di rumah. Jangan pernah sendirian kalau bisa. Sholat fardu. Kalau sholat sunat silakan sendiri, bisa. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengindahkan perintah Allah. Kita tunduk patuh kepada Allah. Itu makna muslim. Muslim itu kan menyerahkan diri kepada aturan Allah. Nah, kita tahu Allah itu memang sudah memberi jiwa kepasrahan orang itu kepada sesuatu yang di luar kemampuan dia. Siapapun, termasuk Fir'aun yang sombong sekalipun, yang ngaku-ngaku Tuhan, saat dia tenggelam di Laut Merah, kan dia minta pertolongan kepada Allah. Jadi manusia sesombong apapun, ujung-ujungnya pasti akan begitu, gitu. Akan kena batunya.
sesombong apapun. Nah, daripada begitu, lebih baik selagi kita masih sehat, segar bugar, tunduk patuhlah kepada Allah sejak saat ini. Jangan pada saat kena batunya. Karena kalau kita baru sadar saat sakaratul maut tidak akan diterima tobatnya seperti Firaun tadi. Tapi kalau kita dari sekarang dalam keadaan sehat bugar ini memasrahkan diri, insya Allah itu akan diterima oleh Allah. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan kami memberikan tangguh. Nah, tentu semua kita yang di dunia ini Allah beri waktu kan setidaknya sepanjang hidup dan tidak semua sepanjang hidup kan saat anak-anak itu tidak ditaklif kita itu tidak diminta beribadah sejak balik itulah sampai kematian kita baru ditaklif harus ibadah. Jadi tidak seumur hidup sebetulnya itu hanya sebagian kecil saja. Kemudian Maka ya Muhammadu tad'uhum ilallah. Sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad menyeru mereka orang-orang kafir ke jalan Allah. Bila ajrin dan tidak boleh meminta buruhan. Nah, selalu yang diajarkan oleh Allah kepada para rasul itu begitu. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad saja, tapi nabi-nabi sebelumnya begitu. Saya tidak minta upah gara-gara mendakwahkan ini, mendakwahkan tauhid. Boro-boro ngasih upah, menerima dakwah aja tidak mau gitu kebanyakan orang. Nah, mengapa ada pernyataan dari Allah begitu? Karena seperti tadi, sifat manusia itu butuh kepada yang lebih dari dirinya sendiri. Sehingga saya sering menyatakan manusia itu gampang terpesona karena mengakui ada kehebatan di luar dirinya. Nah, kadang-kadang kehebatan di luar dirinya itu yang nanti akan dianggap Tuhan. Sehingga mengapa ada animisme, ada dinamisme dalam kehidupan kita itu karena manusia itu cenderung dia akan mengakui kehebatan di luar dirinya. Kalau dia kenalnya dengan roh-roh, kenalnya dengan sesuatu di luar kemampuan dia akan disembah-sembah itu roh. Tetapi kemudian Allah memberikan petunjuk, bukan itu loh keberagamaan. Yang benar itu ada ikuti ajaran Allah. Nah, Allah juga tidak membiarkan kita manusia tersesat. Maka diturunkanlah para nabi, para rasul. Ini loh ajaran yang benar. Nah, tapi aku mengajarkan ketauhidan ini tidak minta upah kepadamu. Upahku itu dari Allah. Itu sejak nabi-nabi dahulu sampai Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalaupun kita membayar zakat bukan untuk Nabi, bahkan Nabi tidak boleh menerima zakat kan, tetapi untuk kepentingan kaum muslimin, untuk pemerataan lah boleh dikatakan begitu. Pemerataan perekonomian di kalangan kaum muslimin. Kemudian Allah menceritakan di ayat terakhir, pas di rangkaian ayat terakhir, pas biril hukmi rabbika la takun ka sahibil hud. Bersabarlah engkau wahai Nabi terhadap hukum Tuhanmu dan jangan sampai engkau seperti sohibil hud yang memiliki ikan. Nah, di sini mengapa kita mengenal ada istilah para rasul ulul azbi gitu kan. Ternyata di antara para rasul itu tidak semuanya sama derajatnya, tidak sama mentalitasnya. Kita mengenal ada 5 orang rasul ulul azbi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, kelima rasul ini ujiannya demikian berat. Berat ujiannya sampai Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Nuh sampai ratusan tahun hidup, pengikutnya hanya beberapa gelintir gitu kan. Berdakwahnya saja ini berbeda pendapat para ulama. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, pengikutnya hanya beberapa gelintir orang gitu. Ah, itu kesabaran luar biasa kan. Kita mah tong jangankan sampai ratusan tahun, puluhan tahun atau tahunan saja tidak ada yang mendengar mungkin ya udah berhenti jadi dai ya, mendingan jualan dagang saja gitu kan. Nah, Nabi Nuh itu terus-terusan. Nah, itu kesabaran luar biasa. Nabi Ibrahim bahkan harus berhadapan dengan pembakaran dari kaumnya, dibakar beliau. Demikian juga beliau harus berpindah dari Palestina ke Mekah, bolak-balik kan. Di di Palestina itu atau di Syam itu istrinya Siti Sarah. Tapi kalau Siti Hajar itu ada di Mekah. Kan untuk saat itu kan jauh sekali gitu. Jangankan saat ini juga jauh. Terus naik pesawat biar cepat. Tapi kalau ditempuh dengan jalan kaki itu berapa lama? Itu berat dan banyak perjuangan lain Nabi Ibrahim itu kan. Demikian juga Nabi Musa.
betapa beratnya. Itu kesabaran yang luar biasa. Termasuk Nabi Muhammad SAW juga. Itu betapa beliau diolok-oloknya oleh kaumnya, tidak langsung diterima. Nah, ada nabi lain, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Beliau itu melarikan diri dari tanggung jawab, boleh dikatakan begitu. Saat sedang mendakwahi kaumnya, kaumnya itu tidak terima, gitu kan. Putus asa kelihatannya. Waduh, kaum itu belegong-belegong, gitu kan. Tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh melarikan diri. Melarikan diri sampai ke tepian pantai, laut barangkali. Setelah itu ada kapal ikut numpang di kapal itu Nabi Nuh. Tapi di tengah lautan itu kapal itu kepenuhan syarat muatan. Maka harus diundi. Orang harus diturunkan dari kapal. Nah, kita bayangkan kapalnya itu pasti tidak kapal seperti saat ini barangkali ya. Kapalnya terbuat dari kayu. Wallahu alam kayak apa gitu. Sehingga mungkin muatannya itu tidak bisa penuh, harus dikeluarkan salah satu orang. Maka dilakukan pengundian saat itu. Diundilah dan yang kena Nabi Yunus. Nabi Yunus inilah yang harus diceburkan ke laut. Dan begitu diceburkan ke laut ditangkap oleh ikan. Nanti disebutnya juga ikannya ikan nun gitu. Wallahu alam itu. Ikan apa? Apakah ikan paus? Tapi tidak kita tahu kan ikan paus ataupun ikan hiu itu giginya begitu tajam. Tapi Nabi Yunus tidak dimakan gitu. Sehingga masuk ke dalam perut ikan dalam keadaan masih utuh dan masih hidup selama di dalam perut ikan. Seperti apa wallahu alamnya kita bayangkan dalam usus ikan beliau tetap bisa hidup dan bisa berdoa menyesali barangkali mengapa saya harus meninggalkan dakwah. Kemudian nanti disebutkan di sini ada doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Yunus. Itu doanya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau wahai Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim meninggalkan dakwah. Sehingga nanti ada ajaran dalam ajaran Islam kita melarikan diri dari peperangan termasuk dosa besar. Jadi kalau ada peperangan kita ikut di dalamnya, takut mati kita lari. Nah, itu termasuk dosa, tidak boleh. Hadapi perang itu, kita menang atau mati syahid. Tetap aja dalam peperangan. Jangan sampai terjadi melarikan diri. Kecuali untuk taktik. Dilakukan oleh Teku Umar dahulu waktu perang Aceh. Beliau dengan pasukannya mundur, tapi bukan melarikan diri, tapi taktik. Kemudian diserang balik itu tentara Belanda. Akhirnya tidak bisa menjajah Aceh kan tentara Belanda. Karena taktik yang baik dari para pejuang Aceh saat itu. Nah, ini kembali ke sini. Nabi Nuh itu saat itu menyesal idnada wa huwa maqdum. Pada saat berdoa Nabi Nuh dalam keadaan dia sedih. Mungkin yaitu menyesali kelihatannya. Jadi Nabi juga sama saja seperti manusia biasa, sedih, lapar dan sebagainya. Seperti kita semua. Bedanya itu mereka diberi wahyu oleh Allah. Kalaulah tidak ada nikmat dari Allah, Nabi Nuh itu memang ada rencana. Dalam ayat lain sebutkan bisa jadi Nabi Nuh itu ada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Kalau Allah berkehendak. Tapi kelihatannya sebelum hari kiamat dimuntahkan itu Nabi Nuh oleh ikan. Dan kemudian di pantai yang agak gersang barangkali, akhirnya diselamatkan itu Nabi Nuh. Tidak mati di dalam perut ikan, tetapi dimuntahkan kembali oleh ikan itu. Itu kelihatannya perintah Allah. Maka fajtabahu, maka Allah memilih Nabi Yunus bukan Nabi Nuh. Maka Allah faja'alahu minas solihin, termasuk orang-orang yang soleh. Jadi apa menolak apapun terhadap perintah Allah seorang nabi tetap dimasukkan dikembalikan lagi sebagai orang-orang yang baik, orang yang soleh. Dan bisa jadi orang-orang kafir itu ingin menggelincirkan engkau dengan penglihatan-penglihatan mereka. Nah, ini yang kita sebut istilah ain. Ain itu kan bahasa Arab, itu artinya mata. Tetapi mata itu bisa menyebabkan macam-macam kan, bisa hipnotis aja bisa menggunakan mata itu. Selain dengan kata-kata gerakan,
bisa dengan mata juga kita kena hipnotis. Mungkin saja. Itu yang mata yang mengandung iblis kelihatan. Bisa menghipnotis kita. Tapi kalau kita orang yang rajin ibadah, dekat dengan Allah, insya Allah tidak akan pernah. Dengan sihir, dengan teluh, dengan yang perbuatan-perbuatan keiblisan, insya Allah asal rajin ibadah tidak akan kena. Tapi orang yang gampang dihipnotis itu adalah orang yang kosong jiwanya. Barangkali jauh dari Allah itu akan gampang. Termasuk dengan mata. Nah, mata itu sekali lagi itu bisa digunakan sebagai alat untuk menghipnotis seorang. Itu yang disebut dengan ain. Ain itu bisa saya menyebabkan penyakit, bisa juga. Kalau dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan itu. Dan bisa dipelajari itu. Tentu saja yang mempelajari ilmu sihir dan sebagainya, saya kira bukan orang beriman. Orang beriman itu ngapain mempelajari ilmu sihir? Mendingan mempelajari cara ibadah yang baik saja kepada Allah. Itu bisa terjadi, tetapi sekali lagi cara mengatasinya itu dengan dekat kepada Allah. Insya Allah selamat kita. Nah, kemudian di sini cerita Nabi Yunus. Waktu itu Nabi Yunus berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Maka keluar waktu itu ada malaikat. Kemudian malaikat berkata, Ya Rabbi, hadza sautun dhaifun ma'rufun min biladi gurbiyah. Wahai Allah, itu adalah suara doa permintaan yang sangat lemah yang dikenali dari tempat yang demikian jauh. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, Amma ta'rifuna hadza? Apakah kalian para malaikat mengenal terhadap suara itu? Qalu la, tidak kenal wahai Allah. Qala, berfirman Allah, hadza Yunus. Itu adalah suara Yunus. Qalu ya Rabbi, abduka alladzi la yazalu yarfa'u lahu amalun sholihun wa da'watun jabatun. Loh, itu kan Nabi Yunus itu seorang rasul yang doanya itu akan engkau kabulkan kalau seorang rasul itu. Kenapa dibiarkan merintih-rintih begitu? Qala, berfirman Allah, "Na'am, betul. Itu doa seorang nabi itu akan diijabah." Lalu kemudian berkata lagi para malaikat, apalah tarhamu makana ya'malu birrukhol patanjihi minal bala. Mengapa wahai Allah engkau tidak memberikan rahmat saja kepada Nabi Yunus sehingga dia bisa terselamatkan dari bencana dan engkau menyelamatkan dia dari bala. Fa'amarallahu huta, maka Allah memerintahkan kepada ikan itu, fa'alqahu, maka Allah memuntahkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Maka itulah firman Allah, pajatabahu, maka Allah memilih Rabbu, Tuhan dari Nabi Yunus, faja'alahu, maka Allah menjadikan Nabi Yunus itu sebagai orang-orang yang soleh. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan begini, layan bagi lahadin ayakula ana khairun min Yunus bin Mata. Tidak boleh seseorang berkata bahwa saya ini lebih baik dari Nabi Yunus bin Mata. Tidak perlu menyatakan seperti itu. Itu menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Nabi atau Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perihal kisah Nabi Yunus yang dahulu seolah-olah putus asa dari melakukan dakwah tauhid, kemudian melarikan diri, tetapi kemudian malah menjadi menderita sampai dimakan oleh ikan. Nah, barangkali begitulah, jangan cepat putus asa, tetap berusaha berjuang sehingga memperoleh nikmat dari Allah. Toh yang mengatur semua kehidupan itu adalah semuanya Allah. Kita tidak berdaya barangkali. Saya kira itu saja pembahasan hari ini.